Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah Majelis Taklim Hasanah yang saya cintai karena Allah, mari kita belajar kembali tentang 100 hadis untuk kita hafalkan. Dan 100 hadis ini 100 hadis yang ringan untuk kita pahami, dan tentunya kita memohon kepada Allah agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Silakan dibuka di hadis yang ke-29. Boleh dibacakan Ustazah Ummu Afgan, monggo silakan. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taba qabla an tadlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, pasti Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, barakallahu fiki wa barakallahu fi ilmiki, ja'alallahu hadal amali salih fi mizani hasanatik. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini kita belajar di hadis yang ke-29, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya beliau membawakan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, man taba, barang siapa. Di sini ada buletan, kalau teman-teman pakai yang dibagi oleh Hasanah, itu kan ada bulatan di atas alif ya. Ada enggak? Itu dihapus aja. Biasanya kalau di Al-Quran, bulatan itu kalau berada di atas alif, maksudnya maka itu tidak dibaca atau pendek bacanya. Tapi karena ini memang bacanya mantaba. Taba itu adalah fa'il. Fa'il adalah yang berbuat. Barang siapa yang bertaubat. Artinya barang siapa itu yang dimaksud adalah pelaku. Ya. Jadi memang sudah benar mantaba. Qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang dia bertaubat sebelum terbitnya matahari dari mana? Dari arah barat, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini adalah hadis yang masyhur. Banyak para ulama mengajarkan hadis ini kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena hadis ini adalah hadis yang agung. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau sampai menulis bab tentang taubat itu sebuah kitab. Ya, namanya kitabnya Kitab At-Taubah. Nama kitabnya adalah Kitab At-Taubah. Teman-teman boleh dibuka di Maktabah Syamilah. Kalau teman-teman punya perpustakaan digital, itu ada buku At-Taubah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. At-Taubah judulnya. Nanti di bawahnya ada watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun.
Dan kitab ini, kata muallif, ya kata penulis kitab Taubah ini, kata Syekhul Islam, hadzal kitabul azim yashfil alil wa yarwil ghalil fi mawdhi'it taubah. Kitab Taubah ini yang dimiliki oleh Syekhul Islam, yang ditulis oleh Syekhul Islam, ini adalah kitab yang sangat-sangat berharga. Kitab yang bisa menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit. Maksudnya sakit itu ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba ini terlalu jauh dari Allah, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan iftatahu yu'ridul ayat wal ahadits fit taubah. Isinya pertama yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Taubah ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan taubah. Jadi di antara buku para ulama, teman-teman, ciri khas para ulama ketika menulis buku itu biasanya diawali dengan firman-Nya Allah, bukan dengan perkataan dirinya, bukan. Tapi ciri khas ulama zaman sekarang yang ditonjolkan adalah perkataan dirinya. Teman-teman bisa lihat di buku-buku berbahasa Indonesia, ya. Itu kan biasanya rata-rata yang dimunculkan perkataan dirinya dulu. Kalau ulama-ulama zaman dahulu kala, teman-teman bisa lihat, baik itu kitabnya Syekhul Islam, kitabnya Syekh Utsaimin, kitabnya Imam Syafi'i, kitabnya Imam Malik, kitabnya Imam Ahmad, kitabnya Imam Abu Hanifah, yang dinukilkan oleh mereka adalah ayat-ayat dari Al-Quran. Baru setelah selesai ayat dari Al-Quran, semuanya yang berkaitan dengan bab yang dibahas, baru kemudian hadis-hadis. Dan kalau ulamanya itu adalah ulama yang benar, maka yang dinukilkan di dalam kitab-kitab beliau adalah hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Karena mereka takut kepada Allah. Kalau mereka menulis, ya menukilkan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah di dalam kitab-kitab mereka. Ibu-ibu, kalau kita mau menulis sebuah buku, pastikan apa yang kita tulis itu berasal dari Al-Quran. Apa yang kita tulis itu berasal dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah metode yang dipakai oleh para ulama. Ya, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baru kemudian setelah beliau memaparkan ayat-ayat yang berkaitan dengan taubat, baru kemudian beliau memaparkan ahadis. Ahadis adalah jama' dari hadis. Thumma bayyana anwa'ut taubah. Kemudian beliau memaparkan tentang pembagian-pembagian taubat. Masya Allah. Kataubati min tarkis sayyi'at, wa taubati an amalis su' bijahala, wa taubati minal iradat wal i'tiqadat. Subhanallah. Jadi menurut Syekhul Islam itu taubat itu pembagiannya macam-macam. Ada taubat ketika kita meninggalkan perbuatan buruk. Ada taubat ketika kita mengerjakan sebuah keburukan karena ketidaktahuan kita. Banyak gak teman-teman kita punya masa lalu? Kita melakukan berbagai macam dosa, ya berbagai, bedanya apa 1 dan 2? Bedanya kalau yang pertama itu kita sudah tahu ilmunya. Sudah tahu nih ilmu misalnya menipu, riba, kita sudah tahu. Tapi kita tidak mau move on, kita tidak mau meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ini kita bertaubat. Yang kedua, taubat dari keburukan yang kita itu sebelumnya nggak tahu, kemudian kita tahu. Paham ya? Jadi kalau yang pertama itu sebenarnya lebih ngeri tuh. Kenapa? Karena Allah sudah kasih tahu. Tapi kita tetap nggak mau meninggalkan, baru kemudian kita bertaubat. Orang bertaubat itu biasanya kalau sudah hancur. Banyak orang-orang yang bermuamalah dengan riba, ibu-ibu, ketika Allah Subhanahu wa taala belum berikan kepada mereka itu kehancuran, biasanya jarang bertaubat. Kecuali memang Allah sudah berikan hidayah. Ya. Kebanyakan orang yang bertaubat dari masalah riba itu kalau Allah Subhanahu wa taala sudah jewer. Ya, Allah kasih penyakit yang gak kunjung datang, Allah jadikan kehidupan rumah tangganya berantakan, Allah jadikan suaminya misalnya waliyadzubillah yang meninggalkan salat, Allah jadikan anak-anaknya gak patuh kepada kedua orang tua, Allah jadikan anak-anaknya terlibat dalam narkoba, baru kemudian orang tuanya sadar. Dan ini banyak sekali. Ya. Jadi ibu-ibu, yang namanya kita bertaubat tuh gak harus dijewer dulu sama Allah. Ya, mending dijewer dulu apa mending enggak? Mending enggak, ya.
Kita kan milih ada yang lebih aman. Ya. Maka ketika kita tahu bahwa itu dilarang oleh Allah, bertaubatlah kepada Allah, bersegera untuk bertaubat. Baik itu taubat yang sudah kita ketahui atau masa silam yang kita belum ketahui, baru kemudian Allah beritahukan kepada kita, maka kita bertaubat untuk tidak kembali ke masa lalu. Yang ketiga, di antara pembagian taubat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah pembagian taubat di sini wa taubatu minal iradati wal i'tiqadat. Taubat dari perbuatan-perbuatan yang melenceng dari akidah. Misalnya, ada orang diperintahkan meminta kepada Allah, ya, untuk meminta rizki, melariskan dagangan, mempercepat jodoh datang, tapi dia meminta bukan kepada Allah. Dan ini kaitannya dengan akidah, ya. Dan orang yang sudah berbelok dari akidah yang lurus, ini yang sangat dikhawatirkan, mengerikan adalah tidak diberikan oleh Allah hidayah sampai meninggal dunia. Ini ngeri. Ya. Apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman begitu. Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa menyekutukan Allah, meminta kepada selain Allah sebelum ia bertaubat ketika berada di dunia, ya. Dan dosa-dosa yang lainnya Allah Subhanahu wa taala ampuni. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau masalahnya menyangkut masalah akidah. Jadi penting untuk kita terus bertaubat kepada Allah, ya, kembali kepada Allah. Khawatir di dalam kehidupan kita ada sesuatu yang kita tidak sadar bahwa itu sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini walaqad kashful umma fi hadha alkitab ma khuwiya min aqwali shatta at-tawaif wal madahib wa da'ihim fi at-taubati wa raddi 'ala al-batil minha bi uslubin al-ilmi ar-rasin wa ya'ridu ra'i farid. Katanya banyak para ulama yang akhirnya mengambil nukilan-nukilan dari kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini dengan apa-apa yang berkaitan dengan taubat itu sendiri. Jadi Masya Allah ya. Gini ibu-ibu, saya berpesan kepada teman-teman semuanya, dan ini pesan untuk diri saya. Kalau mau nulis kitab atau nulis sebuah karya, maka luruskan niat. Ini penting banget. Kenapa? Karena ilmu, buku, karya yang Allah Azza wa Jalla akan langgengkan adalah yang diniatkan untuk Allah. Maka Allah langgengkan itu. Maka lillahi abqa. Barang siapa yang diniatkan untuk Allah, bukan untuk biar jualannya laris, bukan untuk dapat popularitas, bukan untuk itu, tapi untuk Allah, maka Allah langgengkan. Dan Allah akan jadikan orang-orang dari hambanya Allah tergerak untuk mempelajarinya. Ini kayak kitab At-Taubah, ulama merujuk kalau untuk masalah kitab berkaitan dengan masalah taubah merujuk kepada kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan kitab yang ibu-ibu biasanya pakai itu adalah hadis Arba'in Nawawi. Bahkan hampir apa yang ditulis oleh Imam Nawawi itu semuanya bermanfaat. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla, saya doakan untuk ibu-ibu semuanya, untuk kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk meninggalkan jejak-jejak kebaikan, ya, sebelum Allah Azza wa Jalla memanggil kita. Dengan apa? Dengan tulisan-tulisan yang kita tulis, dengan apa yang kita ajarkan kepada manusia, sehingga ketika kita nanti kembali kepada Allah, kita masih punya usia kedua. Ya, pahalanya akan terus mengalir kepada diri kita. Baik. Man taba, barang siapa yang bertaubat qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Barang siapa yang bertaubat sebelum Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari arah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Baik teman-teman, matahari yang biasa terbit, yang kita lihat setiap pagi, terbitnya dari arah mana? Timur. Siapa yang memerintahkan matahari terbit hari ini dari arah timur? Allah. Maka suatu hari akan datang, ya Rabb, akan datang matahari itu izin sama Allah.
Karena yang menerbitkan matahari, yang mengizinkan matahari untuk terbit dari arah timur setiap hari, ketika kita saat ini ada di dunia adalah Allah, maka matahari pun izin kepada Allah. Ya Allah, suatu hari, ya Allah, aku izin kepadamu. Untuk apa? Untuk terbit dari arah barat. Dan ini terjadi kapan teman-teman? Mendekati hari kiamat. Karena ada tanda-tanda yang Allah Azza wa Jalla berikan sebelum datangnya kiamat. Tanda tersebut dibagi menjadi dua. Ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil sudah banyak. Ya, diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini juga termasuk dari tanda kiamat sudah mendekat. Ya, banyaknya perzinahan ini juga tanda kiamat. Banyaknya masjid yang dibangun bermegah-megahan itu juga tanda kiamat. Banyaknya anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu juga tanda kiamat. Banyaknya tersebar minuman keras itu juga tanda kiamat. Banyaknya laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki itu juga tanda kiamat. Apalagi Bu? Banyak kan? Itu tanda kiamat kecil. Tanda kiamat besar artinya kiamatnya sudah semakin dekat. Dan di antara tanda kiamat besar adalah terbitnya matahari dari arah barat. Dan ketika matahari itu sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terbit dari arah barat, dan ini disebutkan ya di dalam sebuah hadis, ya matahari setiap harinya meminta izin kepada Allah untuk terbit dari timur. Maka ketika sudah sampai waktunya Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan matahari, dan matahari meminta izin untuk diterbitkan dari arah barat. Maka kemudian dia datang dari arah barat. Dan ketika terbit matahari, maka dari arah barat, maka taubatnya seorang hamba sudah tidak lagi diterima, close, sudah tutup. Ya Allah, sudah nggak bisa. Dan banyak orang-orang kafir, banyak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan mereka itu akhirnya kembali kepada Allah. Tapi taubatnya mereka sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, dari sini kita bisa mengambil sebuah faidah. Faidahnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk bertaubat, maka bersegeralah untuk bertaubat. Kita tidak tahu matahari terbit dari arah barat itu kapan. Itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ilmuwan, orang-orang barat itu yang hobinya riset, ya, meriset. Mereka itu kalau mendengar sabdanya Rasulullah tuh yang ada tuh dipelajari. Tapi kalau sudah tahu kebenarannya, sudah tahu, oh akhirnya begitu tuh endingnya, mereka nggak mau mengamalkan. Ya, orang-orang Yahudi itu memang begitu. Orang-orang yang Allah kasih ilmu, tapi nggak mau mengamalkan. Orang-orang Barat itu sudah meyakini dengan risetnya mereka, ya adanya perputaran yang ada pada hari ini, kelak matahari itu akan terbit dari arah barat. Tapi mereka nggak tahu secara pastinya. Hanya mereka meyakini dengan hitung-hitungannya mereka, ya, bahwa yang namanya matahari itu kelak akan terbit dari arah barat. Jadi kita harus yakin orang beriman ini tanpa riset, tanpa harus belajar hitung-hitungan yang mendalam gitu ya. Kita yakin aja kalau Rasulullah SAW bersabda matahari akan diterbitkan dari arah barat, maka kita harus yakin. Kapannya wallahu ta'ala a'lam. Tidak ada satupun yang bisa memprediksi tanggal berapa, tahun berapa datangnya hari kiamat. Yang bisa kita yakini adalah hari kiamat datang pada hari Jumat. Dulu ibu-ibu sempat ya, ada viral buku kiamat datang pada tanggal 12 bulan 12 2012. Ada yang beli bukunya? Ada juga orang-orang beriman pada beli. Ya, Bu Eko pernah ingat? Nggak sampai beli bukunya kan, Bu? Enggak ya, itu sudah dijadikan buku loh. Ya 12 bulan 12. Dia mengira hari kiamat itu datang di tanggal cantik. Nah, itu kan tanggal cantik tuh, 12. Tapi kiamat itu adalah murni rahasia yang Allah Azza wa Jalla rahasiakan. Kita nggak pernah tahu. Yang jelas tanda-tandanya sudah banyak. Ya, baik. Nah, di dalam hadis ini ya
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan untuk menguatkan di surat Al-An'am. Boleh dibuka ibu-ibu. Ayat 158 tentang terbitnya matahari adalah tanda dari dekatnya hari kiamat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 158, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika yawma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntadhirun. Kata Allah, tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan para malaikat. Maksudnya bagaimana? Orang-orang kafir ini nggak mau bertaubat sampai malaikat maut datang, atau kedatangan Allah, atau kedatangan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi orang-orang kafir itu tidak mau bertaubat sebelum datang tanda-tanda kebesaran Allah. Dan yang dimaksud tanda-tanda kebesaran Allah, kata ulama tafsir termasuk Ibnu Katsir, adalah terbitnya matahari dari arah barat. Hari ketika datang sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, tidak bermanfaat lagi iman seseorang, dan yang tidak beriman sebelumnya atau belum beramal kebaikan di dalam imannya, maka katakanlah, tunggulah, sesungguhnya kita juga menunggu. Jadi Rasulullah menafsirkan bahwa tanda kebesaran Allah dalam ayat surat Al-An'am ayat 158 ini adalah dengan diterbitkannya matahari dari arah barat. Subhanallah, ya. Dan kita tahu bahwa taubat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan hamba tersebut bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat. Ya. Baik, kalau kita berbicara masalah taubat ibu-ibu, maka kata para ulama disebutkan bahwa taubat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Utsaimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan bahwa taubat itu artinya adalah kembali. Taubat itu dari kata taba yatub, balik, kembali. Dan para ulama menyebutkan adanya syarat-syarat taubah yang sahihah. Syarat taubatun nasuha. Sebelum itu kita ini dulu makna taubat yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah kata Imam Baghawi. Apa taubatan nasuha itu? Kata Imam Baghawi, wakhtalafu fi ma'naha. Al-Baghawi menyebutkan bahwa taubat ini macam-macam maknanya. Yang pertama disebutkan oleh Umar wa Ubay wa Mu'ad. Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'ad bin Jabal. Mereka mengatakan at-taubatun nasuh, taubat nasuha itu artinya adalah an yatub, seseorang bertaubat, thumma la ya'udu ila dzambi, dan dia tidak kembali ke dosa yang pernah dilakukannya, kama la ya'udal labanu ila dhara, sebagaimana tidak kembalinya air susu, mohon maaf, ad-dhara itu adalah kepunting ibu. Jadi orang kalau bayi kalau sudah minum susu kan biasanya ditelan, nggak dikembalikan lagi. Ya. Wa qala al-Hasan, yang dimaksud Hasan di sini adalah Hasan al-Basri, hiya an yakuna al-'abdu nadiman 'ala ma madha. Kata Hasan al-Basri, ibu-ibu, taubat ini adalah ketika seseorang menyesali. Nadim itu menyesal. Nadama yunadimu itu menyesal. Menyesal apa yang disesali? Atas maksiat atau dosa yang dilakukannya di masa lalu. Contoh misalnya, ada orang berhijrah, ya, dia menyesal ketika tahu bahwa muslimah itu diwajibkan untuk menutup aurat. Maka orang-orang ini yang berhijrah ini, perempuan-perempuan muslimah yang berhijrah ini, dia menyesal, ya Allah, kenapa dulu saya pakai rok mini,
Ya Allah, kenapa saya dulu pakai celana ketat? Ya Allah, kenapa saya dulu bajunya dinaikkan sampai pusarnya kelihatan? Ya Allah, kenapa dulu saya pakai kerudung tapi kerudung saya diikat-ikat? Nah, itu kan penyesalan dari penyesalan masa lalu. Ya Allah, kenapa saya dulu menunda sholat? Ya, sholat sudah adzan sudah dikumandangkan tapi saya menundanya sampai akhir waktu, ketika waktu sholat itu sudah mau habis. Nah, itu juga penyesalan di masa lalu. Mujmi'an alla ya'uda fiha, dengan bersungguh-sungguh tidak mau kembali ke masa lalu. Itu namanya taubatan nasuha yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri. Disebutkan oleh Al-Kala'i, an yastaghfira bil lisan wa yandam bil qalb wa yumsik bil badan. Taubat nasuha itu adalah ketika lisan kita Allah gerakkan untuk mengucapkan istighfar. Jadi ketika kita ini beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik, itu namanya sedang bertaubat. Tapi bukan hanya lisannya saja. Wa yandam bil qalb, yandam menyesal dengan hati. Astaghfirullah wa atubu ilaik, ya Allah, kenapa dulu saya begini ya Allah. Hatinya menyesali. Jadi bukan hanya di lisan tapi hatinya. Misalnya ya, kita apa sih Bu, sering melakukan perbuatan dosa yang kita nggak sadari. Ya Allah, kenapa saya suka ngibahin orang? Ada sebuah penyesalan di dalam hati. Ya Allah, kenapa saya dulu kasar? Ya Allah, kenapa saya dulu tidak menyeru dengan cepat panggilanmu, misalnya. Ya, itu ada penyesalan dalam hati. Wa yumsik bil badan. Yumsik bil badan maksudnya adalah anggota badannya diajak untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiga-tiganya seperti iman, syaratnya tiga. Apa yang terucap di lisan dan apa yang diyakini dalam hati serta dibuktikan dengan anggota badan. Maka kata Al-Kala'i, yang namanya taubat ini juga harus disertai dengan bukti untuk kita meninggalkan maksiat dan dosa. Qala Sa'id bin al-Musayyib, ya disebutkan oleh Sa'id bin al-Musayyib, taubatan tansahuna biha anfusakum. Taubat yang memang disadari ya dari dalam, ya bukan paksaan. Ini taubat nasuha. Ada kan Bu orang bertaubat itu karena terpaksa? Ada nggak orang bertaubat karena terpaksa? Contohnya apa Bu? Contohnya misalnya berzina. Dia bertaubat karena terpaksa, suruh bertaubat, sudah hamil di luar nikah. Iya nggak? Berarti kan itu waliyadzubillah, taubatnya terpaksa. Ya. Kalau taubat secara sadar ya dari dalam dirinya, maka tidak harus menunggu adanya musibah. Orang-orang yang hamil di luar nikah itu musibah. Musibah yang mengancam agamanya. Musibah itu ada dua, ibu-ibu. Musibah yang mengancam dunianya dan musibah yang mengancam agamanya. Dan musibah yang mengancam agama kita itu lebih berat daripada musibah yang mengancam dunia kita. Maka dari itu kita banyak berdoa, Allahumma la taj'alid dunya hammuna wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna wala taj'alil musibatana fi dinina. Ya, kita berdoa kepada Allah, ibu-ibu boleh berdoa. Jangan Allah kasih kita musibah yang ada kaitannya dengan agama kita. Jangan. Misalnya apa? Musibah yang ada kaitannya dengan agama. Contoh, biasanya datang ke majelis ilmu, rajin sholat, rajin puasa, beriman kepada Allah. Tiba-tiba bergaul dengan orang ateis. Misal, akhirnya dari pergaulan itu sudah tidak lagi beriman kepada Allah. Boro-boro datang ke majelis ilmu, malah yang ada menentang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah hal yang menurut dia itu secara logika benar. Ketika disodorkan hadis, disodorkan dalil, tidak mau menerimanya. Maka ini adalah musibah yang menimpa agama seseorang. Dan kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau berikan kepada saya musibah yang menimpa agamaku. Jangan. Ya. Yang menimpa dunia itu lebih ringan. Contoh misalnya, ibu-ibu rumahnya kebanjiran. Itu musibah. Tapi musibah yang Allah berikan adalah musibah yang berkaitan dengan dunia. Ya, ibu-ibu misalnya mau kemana kecelakaan, itu musibah. Tapi musibah yang menimpa dirinya adalah musibah yang berkaitan dengan dunia.
Jadi musibah yang terbesar adalah musibah yang berkaitan dengan agama kita. Maka dari itu kata Sa'id ibn Musayyib, ya, beliau mengatakan bahwa yang namanya taubat itu berasal dari Allah dengan kesadaran dirinya, bukan dengan paksaan. Ya. Qala Al-Qurtubi, ya, Imam Al-Qurtubi, beliau adalah seorang penulis tafsir Al-Qurtubi. Ya. Beliau mengatakan bahwa taubatan nasuha itu maknanya adalah jikalau seseorang sudah memegang 4 perkara ini. Yang pertama, al-istighfaru bil lisan, dia beristighfar dengan lisannya. Yang kedua, al-iqla'u bil abdan. Al-iqla' bersungguh-sungguh dia merubah, move on gitu ya, dengan badannya dia. Ya, jadi adanya perubahan yang signifikan di dalam perilakunya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah idmaru tarkil udu bil janan. Dia tidak kembali, ya, tidak kembali ke masa lalunya. Dan yang keempat adalah muhajaratu sayyil ikhwan. Yang keempat, tidaklah seseorang itu disebut bertaubat dengan taubatan nasuha kecuali dia harus meninggalkan kawan-kawannya yang buruk. Nah, ini penting nih teman-teman, faidah juga. Dalam berhijrah ya akhwat, kalau kita pengen ditolong sama Allah dalam hijrah kita, biar istiqomah, biar taubat kita itu nasuha, maka ada kalanya ketika kita baru berhijrah, kita sejenak meninggalkan teman-teman yang biasanya mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada dosa. Sejenak dulu, menepilah sejenak. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak menepi, tidak menjaga jarak, itu akan ada kemungkinan besar kita tertarik kembali. Ya enggak, ibu-ibu? Ya, orang berhijrah, ya biasanya orang habis berhijrah tuh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak langsung lurus, enggak. Biasanya ada ujian tuh. Ujiannya tuh ujian yang akhirnya dia mau melangkah tuh ragu. Ya. Ditambah besti-bestinya ini enggak mendukung. Ya, misalnya ada orang dia meninggalkan pekerjaannya di bank, sudah bertaubat sama Allah, berhijrah. Ya Allah, saya tahu di bank itu misalnya bekerja di sana itu ada sesuatu yang engkau tidak ridhoi. Berhijrah, sudah tinggalkan. Nanti Allah tuh nggak langsung kasih gantinya. Biasanya Allah uji dulu. Allah uji dulu yang biasanya menerima uang gaji bulanannya 30 juta. Karena sudah ditinggalkan banknya, ya misalnya ya, pas dia merintis bisnis, ya dapatnya sebulan 300 ribu. Ya coba, langit dan bumi itu perbedaannya kan? 30 juta sama 300 ribu. Berapa nol yang hilang? 2. Maka di sini biasanya teman-teman bestinya yang nggak mendukung itu biasanya bilang balik aja gitu ya, masih diterima kok. Misal sudah dapat dari pimpinan, kalau kamu balik aja ya. Mungkin pas beliaunya tuh pas istilahnya sudah dapat tempat bergengsi di hati pimpinan banknya itu, misalnya contoh, maka biasanya balik lagi. Nah, disitulah ujian yang paling berat, dia maju untuk taat kepada Allah atau mundur. Ya subhanallah. Dan rata-rata orang yang berhijrah, bertaubat dari sesuatu yang tidak baik itu diuji dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau teman-teman berhijrah, ya biasanya ya nyun sewu pakai kerudung biasa, terus teman-teman tiba-tiba pakai kerudung lebih panjang dikit, ya. Terus besti-besti yang teman-teman punya tuh bilang, tumben banget mau ke pengajian po. Ya, padahal kita mau ke warung, ya. Kan ada juga yang begitu ya. Kita biasanya misalnya pakai celana misalnya, terus kita udah deh saya nggak mau pakai celana deh, boleh pakai tapi dalam gamis, dalam rok, terus pakai rok, ya. Terus teman kita besi-besi kita bilang apa? Kok tumben pakai rok? Hah? Mau kemana? Mau ke pengajian ya gitu ya. Ah itu dia, itu diuji dulu sama Allah. Kita kuat apa enggak? Orang-orang yang diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk berhijrah, maka Allah akan kuatkan. Allah terima taubatnya. Masya Allah. Siapa yang menguatkan teman-teman? Allah. Ya, maka penting bagi orang-orang yang baru bertaubat, baru berhijrah itu untuk mendekat kepada teman-teman yang saleh, teman-teman yang salihah. Sejenak. Apakah kita kemudian melupakan besti-besti kita yang dulu ustazah? Nanti. Kalau teman-teman sudah kuat imannya, baru teman-teman boleh ajak yang lain. Yuk, bareng-bareng yuk. Ya, berhijrah. Saya sudah merasakan lezatnya, manisnya iman, gitu ya. Dan itu bisa kita lakukan, ya, mengajak teman-teman kita. Baik. Kemudian di sini ada 4 syarat.
seseorang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama, al-iqla'u 'anid dam. Al-iqla' 'anid dam, dia merasa menyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukannya. Adanya rasa menyesal dan akhirnya dia berubah gitu ya atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Yang kedua, an-nadm. An-nadm ala ma fat. Apa itu an-nadm ala ma fat? An-nadm ala ma fat adalah menyesali apa-apa yang sudah pernah ia lakukan di masa lalu. Jadi al-iqla' ala dam, dia mengetahui dengan benar bahwa itu adalah dosa, kemudian dia menyesali apa yang pernah dilakukannya di masa lalu. Yang ketiga adalah disebutkan oleh Syekh Utsaimin, al-azmu ala adamil audati ilaih. Bersungguh-sungguh untuk tidak balik lagi. Dan ini butuh perjuangan, butuh pertolongan Allah. Makanya orang yang baru bertaubat, ya orang yang baru berhijrah, itu alangkah baiknya mendekat kepada Allah. Ya, langsung mendekat. Jangan nanti besok, jangan. Karena ini ibaratnya orang tuh lagi di daerah rawan gitu loh. Tahu nggak daerah rawan? Jadi kalau misalnya pernah teman-teman lewat sebuah jembatan di atas laut, misalnya di Madura, ada tuh, apa tuh jembatan apa? Suramadu. Itu kan di atas laut toh. Ya. Itu kita ketika kita berada di atas jembatan itu, kita pengen lama-lama atau pengen cepat? Kenapa? Bu, nanti ada apa-apa, gitu kan? Iya enggak? Fitrah manusia begitu kan? Pengen cepat, bu, nanti ada apa-apa. Atau di Palembang itu apa namanya? Ampera. Itu kan pernah tuh kejadian ambruk jembatannya. Iya enggak, teman-teman? Kan yang kita khawatirkan itu. Maka pengennya cepat-cepat. Sama orang bertaubat, ya. Itu al-azm 'alal 'audah. Dia harus bersungguh-sungguh cepat ya untuk merubah atau untuk meninggalkan apa yang di masa lalunya dan untuk move on dari yang buruk ke sesuatu yang baik. Dan yang terakhir adalah at-tahallul min sahibil haq au i'ta'u haqqih. Disebutkan bahwa yang terakhir adalah ia bergabung ya dengan orang-orang sahibul haq. Maksudnya adalah dengan orang-orang saleh. Dan orang-orang yang bertaubat ini, teman-teman boleh dibuka surah At-Tahrim ayat 8, ini penting banget. Bu menawi suatu hari ya teman-teman dapat curhatan dari orang yang mau bertaubat. Coba dibuka surah At-Tahrim ayat 8. Sudah dibuka? At-Tahrim ayat 8. Tahrim ayat 8, apa kata Allah? Saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil? Kita. Bukan orang kafir yang dipanggil. Berarti taubat itu juga untuk orang yang beriman. Orang beriman apakah melakukan dosa dan maksiat? Tentu. Ya, bahkan kita setiap hari kita pernah melakukan maksiat dan dosa. Maka Allah panggil. Apa kata Allah? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka bertaubatlah kepada Allah, taubat yang benar, taubat yang murni, taubat yang nasuh, taubatan nasuha, ya. Dan kita tahu Allah itu adalah zat yang setiap malam membuka tangannya lebar-lebar untuk apa? Untuk menerima taubat hambanya yang melakukan dosa dan maksiat di siang hari. Begitu pula Allah membuka ya tangannya Allah Subhanahu wa taala di siang hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang melakukan maksiat di malam hari. Dan banyak ya para hamba Allah itu yang melakukan kesalahan baik di siang hari maupun di malam hari. Contoh dosa yang dilakukan oleh orang-orang di malam hari misalnya apa ibu-ibu? Begal. Begal tuh malam atau siang? Siang juga ada, tapi rata-rata malam. Kelitih, rata-rata malam. Apalagi teman-teman? Dosa malam hari. Zina malam hari.
Sudah, hanya itu saja. Mohon maaf ya. Orang yang kerjaannya punya babi ngepet. Itu malam apa siang? Buktinya apa? Dia nungguin lilin. Maaf ya, orang yang punya tuyul itu biasanya malam apa siang? Kok Bu Eko tahu kalau siang? Siang ya Bu ya? Waduh, siang juga? Wallahu ta'ala alam. Di pasar kata Bu Eko. Makanya pasar tuh kenapa seburuk-buruk tempat di muka bumi, karena banyak tuyulnya. Ya itu kata Bu Eko. Siang hari apa ibu-ibu yang banyak dilakukan oleh hamba Allah di siang hari? Dosa apa? Terutama dosanya emak-emak. Riba, namimah, mengadu domba. Apalagi marah-marahin anaknya. Ya kan? Apa ibu? Berbuat tidak baik kepada tetangganya. Memutuskan tali silaturahmi. Itu dosa. Bahkan memutuskan tali silaturahmi itu dosa yang akan dibalas oleh Allah di dunia. Dipercepat balasannya. Ada dua dosa teman-teman yang akan dipercepat balasannya oleh Allah. Apa itu? Memutuskan tali silaturahim dan durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati. Ya. Dan itu adalah perbuatan dosa. Ya, memfitnah orang, merendahkan orang, mencela orang, itu semua dosa. Yang kadang kita enggak sadar. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba-hambanya di malam hari bagi yang berlaku maksiat atau dosa di siang hari. Baik, kemudian kata Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka kembalilah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Lihat, apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang sudah bertaubat? Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Apa kata Allah? Kalau kalian sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, maka mudah-mudahan Allah Rabb kalian, Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Catat ini baik-baik. Orang yang sudah bertaubat maka akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, maksiatnya. Allah akan tutupi, teman-teman. Kecuali orang tersebut membeberkannya dengan sengaja, maka Allah buka kembali. Jadi orang yang melakukan kesalahan, dosa, maksiat, ada orang pernah berzina di masa lalu, kemudian Allah berikan hidayah, taubat, ya, maka jangan dibuka lagi. Sudah, Allah sudah tutupi. Ya. Allah sudah tutupi. Ada orang berpacaran di masa lalu, misalnya. Contoh ini ya. Allah sudah tutupi, jangan dibuka lagi. Jangan kemudian mengaku lagi ke temannya, dulu juga saya juga pernah waktu masih zamannya pakai abu-abu, ya, misalnya. Pernah masuk dalam kasus pacaran misal. Sudah, jangan dibeberkan. Jadi di antara yang dilarang di dalam agama Islam membeberkan aib sendiri. Maka dari itu kita, ya akhwat, ini penting pakai banget. Kalau kita pernah lihat saudara kita, teman kita, bestie kita bertaubat kepada Allah, berhijrah, kemudian kita pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala masa lalunya, maka kita tidak perlu membuka aibnya ketika kita bermasalah dengannya. Dan ini banyak zaman sekarang orang justru mengulik-ngulik lagi, goreng lagi kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalunya. Apalagi jejak digital itu kan sulit dihapus. Ya enggak teman-teman? Banyak loh masalah zaman sekarang itu yang masalahnya itu dilakukan di hari ini oleh seseorang, oleh fulan atau fulana, tapi dikulik-kulik masa lalunya. Ya, dosanya dibeberkan. Dan itu diikuti juga oleh netizen. Ya. Maka dari itu kita sebagai orang yang beriman tidak ikut-ikutan. Sudah, kalau memang dia sudah bertaubat, tapi kalau kelakuannya masih sama, ya, maka kita doakan, ya Allah, semoga Engkau berikan hidayah. Jangan lupa ya akhwat, kalau kita melihat seseorang itu bermaksiat, melakukan dosa, maka yang pertama kali kita lakukan bukan nyinyirin, bukan mencela, bukan merendahkan, tapi doakan. Subhanallah. Ini banyak yang kita lupa. Ya, doakan. Ya Allah, semoga Allah berikan hidayah. Ya Allah, semoga Allah berikan hidayah. Tadi pas kami berangkat, ya, lewat Jalan Wonosari itu bukan mau nyebrang tuh.
Kita nggak ngapa-ngapain, kita berhenti, bukan berhenti, maksudnya ya berhenti untuk nyebrang. Kan ada yang bantu tuh, nyebrangin tuh. Karena antri belum dipersilakan, ada ambulan mau lewat, kita di stop dulu. Oke, kita nurut. Kita nggak ngapa-ngapain, ada pemuda bawa motor trail, tiba-tiba nyenggol spion, jebrek. Ya, abinya Hamzah suami Ustaz Hanan lihat kok spionnya jadi bengkok gitu. Terus apa coba yang dilakukan oleh pemuda itu? Gak minta turun, gak minta maaf Pak, tinggal ke belakang senyum, kita disenyumin. Ya. Terus dan pergi aja. Saya bilang semoga Allah berikan hidayah kepadamu. Iya, kita doakan. Kita nggak pernah tahu kapan Allah berikan hidayah. Subhanallah. Maka sering-seringlah lisan ini ibu-ibu untuk dibiasakan mendoakan orang lain. Karena di Indonesia kan budayanya mendoakan orang lain tuh kapan ibu-ibu? Kalau orangnya sudah meninggal, baru kita doakan. Padahal orang hidup juga butuh doa. Maka ayo biasakan lisan ini untuk mendoakan orang lain, baik ketika orang lain sedang melakukan dosa ataupun sedang mentaati Allah. Kita katakan Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah dia rajin ke pengajian, Masya Allah dia, Masya Allah Allah berikan harta yang berlimpah, dia rajin sedekah. Itu kita doakan. Ya. Dan yang namanya mendoakan orang lain itu butuh kita biasakan. Ya berat rasanya kalau kita belum terbiasa. Baik, kemudian Allah akan menutup rapat-rapat tuh. Aibnya Allah tutup. Ya Masya Allah, ya Allah tuh baik banget ya teman-teman ya. Kita melakukan maksiat, melakukan dosa, Allah tutup aib kita. Ya Allah. Setelah Allah tutup aib kita, apa? Disebutkan wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah tuh baik banget ibu-ibu. Allah nggak membuka aib kita. Dosa kita ditutup rapat-rapat sama Allah. Dan di antara kita termasuk saya juga banyak melakukan dosa. Kalau dosa kita tidak ditutup sama Allah, kemungkinan besar teman kita nggak mau duduk dekat kita. Kenapa? Karena dosa itu, kalau seandainya dosa itu ada aromanya, ya, maka teman kita akan mencium aroma yang tidak sedap. Saking banyaknya dosa kita. Jadi hari ini ketika kita mendapatkan hidayah dari Allah, petunjuk untuk datang ke majlis ilmu, ada orang-orang baik yang ada di sekitar kita itu bukan karena kita hebat, bukan. Tapi karena Allah zat yang maha baik yang menutupi aib-aib kita, baik di masa lalu ataupun yang baru saja kita melakukan maksiat dan dosa. Ya. Maka dari itu kita perlu meminta kepada Allah, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Kita berdoa sama Allah kan? Ya Allah tutupilah ya apa-apa yang perlu ditutup, baik itu aurat, aib, semuanya ditutup. Dan tidak diperbolehkan kita untuk mengumbar yang membongkar aib orang lain di masa lalu. Wa yudkhilakum jannatin tajri, maka Allah akan masukkan ke sebuah surga. Allah akan masukkan ke dalam jannah, di mana di dalam surga itu tajri min tahtiyal anhar. Insyaallah. Orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha, maka Allah Azza wa Jalla akan masukkan ke dalam surganya. Dan sebelum Allah masukkan ke dalam surganya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepadanya kelezatan iman yang bisa dirasakan di dunia. Pernah ibu-ibu dengar seorang pramugari yang dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah. Saya pernah dengar kisah ini dari jamaah malah ya. Beliau bercerita ke saya, Ustazah, ada kisah nyata tentang taubatan nasuha. Jadi pramugari ini, karena biasanya Nun Sewu pramugari kan pakai bajunya begitulah ya. Ya dari tukang jahit belum selesai diambil, gitu ya. Dipakai ya. Dan itu subhanallah ibu-ibu, kalau kita lihat ya, ibu-ibu naik pesawat tuh, lihat pramugari yang model-model tipe begitu, kita doakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah. Dan kita nggak pernah tahu kapan hidayah Allah itu menyapa, ya enggak? Maka kemudian pramugari ini bertaubat kepada Allah. Ibu-ibu tahu ketika bertaubat kepada Allah menyesal. Beliau sibuk di rumah. Ya, memang Allah jadikan begitu. Allah jadikan sibuk dulu di rumah. Ya, Allah kasih penyakit, sakit. Ya, maka pramugari ini menerima sakitnya Allah.
Teman-temannya datang menyemangati, semoga ini menjadi penggugur dosa-dosamu. Dan benar, dari sakitnya itu akhirnya Allah hantarkan kepada kematian. Ya Allah. Teman-teman tahu, pernah ingat seorang bandar narkoba? Kita tidak usah menyebutkan namanya, tapi kita tahu ada seorang bandar narkoba yang pernah ditembak mati di lapas Nusa Kambangan. Saya sebutkan lapasnya, tapi saya nggak menyebutkan pelakunya. Yang jelas tuh ada tuh Bu Suatun, orang yang dulu bandar narkoba, ya, dan beliau ditaruh di Nusa Kambangan. Nusa Kambangan itu Cilacap, ya. Dan di situ ada seorang ustadz, ya, Ustadz Fulan, hafizahullah taala, beliau masih hidup sampai sekarang, masya Allah ya. Dan beliau juga masya Allah berpaham sunnah. Beliau ini orang Cilacap. Beliau ini jadi volunteer, jadi relawan, bukan petugas pemerintah tapi relawan aja, menemani orang-orang yang diisolasi ya, berarti ya, diisolasi di Nusa Kambangan, persiapan mau dieksekusi itu Bu, ditemani oleh beliau. Beliau pernah cerita di video beliau itu, yang bandar narkoba ini, ya, ketika sampai di Nusa Kambangan itu yang dicari Ustadz Fulan ini. Saya mau ketemu sama Ustadz Fulan. Ya, disebutkanlah Ustadz Fulan itu, dipanggillah Ustadz Fulan itu datang. Kata beliau menjadi saksi atas taubatnya gembong narkoba ini. Kata beliau, ketika itu saya dirangkul dan beliau yang gembong narkoba ini menyesal, ya, menyesal pengen bertaubat. Apa kata Ustadz ini? Kata Ustadz ini, bertaubatlah kepada Allah, mumpung masih ada waktu. Eksekusi belum ada nih, belum datang. Kan biasanya sudah dikasih tuh tanggalnya, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Maka kata Ustadz ini, tidak ada jalan bagimu kalau pengen diselamatkan sama Allah, ya taubat. Sudah, kematian sudah ada di depanmu nih, tanggal sekian tuh sudah mau eksekusi. Ya Allah, Ibu tahu, saya merinding bener. Terkadang Allah itu kalau sudah sayang kepada hambanya, maka Allah berikan taubatan nasuha. Ya, jadi orang ini, kata Ustadz itu, saya tuh melihat ketika akhirnya saya memberitahukan bahwa kamu jaga zikir pagi petangmu, jangan lupa sering kamu bangun malam, berpuasa. Ya karena kan sudah di lapas, mau makan seenak apapun juga tetepan tidak enak kan Bu. Ya daripada begitu mending berpuasa. Ya. Dan kata Ustadz ini, kata Ustadz Fulan ini, kata beliau, saya melihat ketika beliau bertaubat kepada Allah, lihat, sebelum dimasukkan ke surganya Allah ya, saya melihat perubahan yang sangat drastis, kata beliau. Dari apa? Dari ketenangan yang Allah pancarkan dalam perilakunya. Subhanallah. Jadi ada ketenangan. Orang yang banyak berzikir sama Allah, orang yang banyak bertaubat kepada Allah, itu Allah akan kasih ketenangan hidup. Masya Allah. Kata beliau, kata Ustadz ini, saya melihat sendiri beliau itu berubah, gitu ya. Berubah, Allah berikan ketenangan hidup. Dan ibu-ibu tahu, ketika eksekusi itu akhirnya ditembaklah beliau, dan setelah beliau meninggal dunia, petugas lapas yang perempuan itu mencium aroma wangi banget dari jenazahnya beliau. Ya Allah, lihat gembong narkoba yang mungkin orang banyak nyinyirin waktu beliau masih jadi gembong narkoba, tapi ternyata Allah berikan hidayah di sisa-sisa usia beliau. Bahkan ya ibu-ibu, beliau lebih beruntung daripada kita. Beliau sudah tahu 1 bulan lagi akan dieksekusi, 2 pekan lagi akan dieksekusi, 1 pekan lagi akan dieksekusi. Beliau berwasiat kepada anaknya, ya, diceritanya itu bahwa diminta untuk menginfakkan harta di jalan Allah. Karena beliau paham 3 hari lagi akan kembali kepada Allah. Nah kita, yang kita nggak tahu kapan kembali kepada Allah. Kita kadang terlena dengan dunia ini. Kita kadang tidak bersegera untuk bertaubat. Kita kadang menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Ya, maka kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami kesempatan untuk bertaubat kepadamu sebelum engkau mencabut nyawaku. Ini yang dipesankan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Apa kata Syekh bin Baz? Di antara doa yang kita minta kepada Allah adalah diberikan kesempatan untuk bertaubat. Ya akhwat, tulis doa ini, ditulis di buku catatan masing-masing. Ya Allah, berikanlah kesempatan untukku bertaubat dengan taubatan nasuha sebelum engkau mencabut nyawaku. Dan taubat itu rizki dari Allah. Dikembalikan kita ke jalan yang benar, itu semuanya rizki dari Allah ya akhwat. Maka mintalah kepada Allah agar Allah anugerahkan untuk kita taubatan dengan taubatan yang baik, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita akhir kehidupan yang baik. Amin. Allahumma amin. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, insyaallah cukup ya untuk kita hari ini belajar. Ya nanti teman-teman ini sendiri ya, baca sendiri ya yang lanjutan dalam surah At-Tahrim. Ya nanti yauma la yakhzillahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'a nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim wa yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Bagus banget. Ketika mereka meminta kepada Allah ditambahkan ya cahaya di atas cahaya, Masya Allah. Surat At-Tahrim PR. Pelajari surah At-Tahrim ayat 8. Tadabburi. Jadi nanti teman-teman tadabburi, orang-orang yang bertaubat ini sebelum dimasukkan ke dalam surganya Allah, mereka akan dikasih cahaya ketika mereka berjalan di atas sirat. Ya Allah, subhanallah. Baik ya akhwat, insyaallah cukup ya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni kita semuanya. Jika ada kebaikan tentunya datang dari Allah, jika ada kesalahan datang dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.